Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio On Podcast edisi Kamis 9 Oktober 2025. Seperti biasa ya Tribuners, di Rapot ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas sejumlah informasi, mulai dari informasi cuaca, info gempa, info gelombang, dan juga ada jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ke luar pulau yang ada di Maluku maupun ke beberapa provinsi lainnya, Tribuners. Dan juga nanti akan ada 3 informasi yang menjadi headline di portal kami. Jadi untuk kalian yang mau gabung, silakan gabung di live kanal YouTube Tribun Ambon News, dan juga kalian dipersilakan untuk mau request berita apa yang mau dibacakan ataupun juga mau menanggapi informasi-informasinya, silakan ditulis aja di kolom komentar. Yang mau ngirim-ngirim salam dan juga ngucapin selamat ulang tahun juga dipersilakan banget, Tribuners. Kita mulai ya dengan yang pertama, ada informasi cuaca dari BMKG Maluku tentunya untuk cuaca di 11 kabupaten kota. Yang pertama ada Maluku Tengah dengan cuaca berawan hari ini dengan suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 96 sampai 99%, Tribuners. Berikutnya ada Maluku Tenggara dengan cuaca berawan juga dan suhu udaranya di 27 hingga 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 78 hingga 81%. Lanjut ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca cerah berawan, suhu udara di 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 93 sampai 97%. Lanjut lagi ada Kabupaten Buru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 94 hingga 97%. Berikutnya ada Seram bagian timur atau SBT dengan cuaca berawan, suhu udara di 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 90 hingga 97%. Next ada Seram bagian barat dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 97 hingga 98%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 95 hingga 96%. Berikutnya ada Maluku Barat Daya dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 hingga 74%. Kita geser ke Buru Selatan, Tribuners. Untuk prediksi cuaca hari ini itu hujan ringan di Buru Selatan dengan suhu udara 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 98 hingga 99%. Nah, untuk Kota Ambon ini prediksinya cuacanya berawan dan suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 96 hingga 97%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 hingga 80%. Rata-rata ini cuacanya berawan ya, Tribuners. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada informasi mengenai tinggi gelombang hari ini dari BMKG Maluku juga pastinya. Untuk tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter
itu berpeluang terjadi di satu perairan saja, yaitu Laut Arafuru bagian barat Tribuners. Untuk kondisi sinoptiknya itu pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin umumnya berkisar antara 4 sampai 15 knot dan kecepatan angin tertinggi diperkirakan dapat mencapai 20 knot di wilayah perairan Seram bagian timur. Untuk saran keselamatannya dari BMKG Maluku, Tribuners, harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi ya, dimohon tetap selalu waspada ya Tribuners. Lanjut lagi, kita punya informasi mengenai gempa yang terjadi hari ini yang terdeteksi oleh BMKG Maluku juga. Tentunya untuk hari ini Kamis 9 Oktober itu hanya ada 2 kali gempa yang terdeteksi Tribuners. Yang pertama di pukul 12 siang lebih 3 menit waktu Indonesia Timur itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 di 54 km utara Tepa, Maluku Barat Daya dan juga di 87 km barat laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 211 km. Sementara untuk yang kedua ini terjadi di pukul 17 lebih 38 menit ya, setengah 6 lebih. Itu gempa dengan magnitudo 3,3 terdeteksi di 71 km tenggara Nusa Laut, Maluku Tengah dan juga di 82 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 5 km. Nah, itu untuk informasi gempa yang terdeteksi hari ini Tribuners. Kita geser ke informasi selanjutnya mengenai jadwal kapal. Kita punya beberapa jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian menggunakan kapal laut Tribuners. Yang pertama ada jadwal KM Nyapulu yang pada hari ini Kamis 9 Oktober itu tiba di Bitung pada pukul 3 pagi tadi ya Tribuners. Kemudian berangkat dari Bitung 9 Oktober di jam 6 sore tadi juga. Kemudian akan tiba di Jailolo pada 10 Oktober di jam 4 pagi nanti ya Tribuners. Kemudian berangkat dari Jailolo itu 10 Oktober di jam 6 pagi, kemudian tiba di Ternate masih di 10 Oktober di jam 8 pagi, berarti dari Jailolo ke Ternate hanya 2 jam. Kemudian berlabuh di Ternate selama 2 jam dari jam 8 kemudian sampai jam 10, lalu berangkat dan akan tiba di Ambon pada 11 Oktober di jam 6 pagi. Kemudian dari Ambon berangkatnya 11 Oktober di jam 9 pagi dan akan tiba di Namlea masih di 11 Oktober tapi sudah di jam 2 siang. Kemudian dari Namlea berangkatnya 11 Oktober di jam 4 sore dan tiba di Bau-Bau 12 Oktober di jam 2 siang. Dari Bau-Bau berangkatnya 12 Oktober di jam 4 sore Tribuners, kemudian tiba di Makassar 13 Oktober di jam 8 pagi. Dari Makassar berangkatnya 13 Oktober jam 11 siang lalu tiba di Surabaya pada 14 Oktober di jam 3 sore. Dari Surabaya berangkatnya 14 Oktober di jam 6 sore lalu tiba di
Jakarta pada 15 Oktober di jam 8 malam. Dari Jakarta berangkatnya 16 Oktober di jam 9 pagi, kemudian tiba di Surabaya kembali ya di tanggal 17 Oktober pada pukul 12 siang. Dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober jam 4 sore lalu tiba di Makassar pada 18 Oktober di jam 9 malam. Kita update sampai di tanggal 18 Tribuners. Lanjut lagi ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Ciremai yang hari ini tiba di Sorong 9 Oktober jam 10 pagi tadi, kemudian berangkat dari Sorong 9 Oktober di jam 1 siang. Lalu tiba di Serui pada hari Jumat besok 10 Oktober di jam 11 siang Tribuners. Dari Serui berangkatnya 10 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba di Jayapura pada hari Sabtu 11 Oktober di jam 7 pagi. Dari Jayapura berangkatnya 11 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba kembali di Serui pada hari Minggu 12 Oktober di jam 6 pagi. Dari Serui berangkatnya Minggu 12 Oktober di jam 8 pagi, kemudian tiba di Sorong pada 13 Oktober di jam 5 pagi. Dari Sorong berangkatnya 13 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba di Ambon pada hari Selasa 14 Oktober di jam 2 pagi. Dari Ambon berangkatnya 14 Oktober di jam 5 pagi, lalu tiba di Bau-Bau 15 Oktober di jam 3 pagi. Dari Bau-Bau berangkatnya 15 Oktober di jam 5 pagi, kemudian tiba di Makassar pada 15 Oktober di jam 6 sore. Dari Makassar berangkatnya 15 Oktober di jam 9 malam, kemudian tiba di Surabaya pada 16 Oktober di jam 10 malam. Kemudian dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober di jam 1 dini hari, lalu tiba di Tanjung Priok, Jakarta pada hari Jumat 17 Oktober di jam 11 malam. Selanjutnya ada jadwal KM Sangyang Tribuners yang hari ini tiba digeser pada pukul 6 pagi tadi, kemudian berangkat hari geser di jam 8 pagi, kemudian tiba di Banda 9 Oktober jam 5 sore tadi, lalu akan berangkat sebentar lagi dari Banda ya, 9 Oktober di jam 7 malam. Kemudian akan tiba di Ambon besok 10 Oktober di jam 12 siang Tribuners. Lalu dari Ambon berangkatnya itu di 10 Oktober pukul 23.59 menuju tanggal 11. Kemudian baru akan tiba di Nambea itu 11 Oktober di jam 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 11 Oktober di jam 5 sore, kemudian tiba di Sanana 12 Oktober di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 12 Oktober di jam 8 pagi, kemudian tiba di Babang atau Bacan pada 13 Oktober di jam 5 pagi. Kemudian dari Babang berangkatnya 13 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba di Ternate 13 Oktober di jam 7 malam. Dari Ternate berangkatnya 13 Oktober di jam 10 malam, lalu tiba di Bitung pada 14 Oktober di jam 5 sore. Dari Bitung berangkatnya 17 Oktober di jam 4 sore, lalu tiba di Ternate kembali di tanggal 17 Oktober di jam 12 siang. Kemudian dari Ternate berangkatnya 17 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di Bacan pada 18 Oktober di jam 5 pagi. Nah, selain itu tadi untuk jadwal kapal yang kalau di kota Ambon itu berlabuhnya di pelabuhan
Yosudarso Tribuners, sementara ini untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa disebut dengan Pelabuhan Kecil. Untuk hari Kamis ada kapal ke Puru Selatan dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula ya, ada Cantika Lestari 5E yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Dan Cantika Lestari 5E ini untuk dari kota Ambon itu seminggu 2 kali ya, yaitu hari Senin dan juga hari Kamis. Sementara untuk ke Pulau Buru ada Cantika Lestari 6E yang berangkat pada pukul 9 malam, begitupun dengan Cantika Lestari 8A, dua kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah ini bergantian ya, satu dari kota Ambon, satunya lagi dari Namlea. Untuk hari-hari lainnya Tribuners, itu untuk kalian yang mau ke Maluku Utara ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, kemudian Buano, Kobe Sadar dan juga Weda di hari Selasa, itu berangkatnya jam 12 siang. Selain itu juga ada Cantika Lestari 9F dengan rute Ambon menuju Buano, Kawasi, Ternate, Sofifi dan juga Manado yang berangkat pada pukul 4 sore. Lalu juga di hari Senin itu ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Kemudian di hari lainnya juga ada kapal Sabuk Nusantara 33 di hari Selasa yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam dengan rute itu Ambon, Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang dan juga Fogi dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Yang terakhir ada kapal Trate Prima 1 Tribuners yang berangkat hari Senin di pukul 3 sore dengan rute yang dilewati itu cukup banyak. Ada Buano ya, dari Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soliki, Kawasi, dan juga Kupal. Sementara untuk kalian yang ingin ke Pulau Buru ya dari kota Ambon, selain bisa menggunakan kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Hanya saja untuk malam ini itu tidak ada pelayaran dari Galala, hanya ada dari Namlea Tribuners karena hanya satu feri yang beroperasi. Nah, untuk besoknya itu dari Galala ada, sementara dari Namlea tidak ada. Nah, untuk kalian yang ingin ke Pulau Seram juga Tribuners bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 3 feri yang beroperasi dengan 10 trip dari mulai setengah 7 pagi sampai setengah 10 malam. Sementara untuk kalian yang ingin ke Pulau Seram, khususnya di Seram Selatan, bisa menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Lalu yang ingin menggunakan feri saat ini tidak beroperasi atau sementara docking ya, yang biasanya dari Tulehu menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Inna Marina Masohi. Nah, itu untuk berbagai jadwal kapal ya yang ada di beberapa pelabuhan yang ada di kota Ambon Manise ini ya Tribuners. Selanjutnya kita punya informasi yang menjadi headline di portal kami ya, ada 3. Yang pertama ada berita dari Maluku Tengah dengan judul ratusan siswa SD Negeri 200 Maluku Tengah diduga jadi korban penggelapan dana PIP sejak 2017.
Ya, Tribuners, jadi ada dugaan ya penggelapan dana program Indonesia Pintar atau PIP ya, yang terkuak di SD Negeri 200 Maluku Tengah, berlokasi di negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kasus ini Tribuners mencuat ke publik dan kini telah ditangani oleh pihak berwajib. Jadi ada dugaan penyimpangan dana bantuan untuk siswa miskin yang disinyalir telah berlangsung lama, yaitu sejak 2017. Bahkan ya, praktik ini diduga melibatkan sepasang suami istri yang secara bergantian menjabat sebagai kepala sekolah di institusi pendidikan tersebut. Dugaan penggelapan ini Tribunal terjadi selama masa jabatan Samuel Siahaya sebagai kepala sekolah, yakni pada tahun 2017 hingga 2021. Berarti berapa tahun tuh? 4 ya. Kemudian setelah itu jabatan tersebut dilanjutkan ya dari 2021 hingga 2024, 3 tahun juga oleh istrinya Corlina Laisina. Jadi kedua mantan kepala sekolah yang berpasangan ya suami istri ini diduga kuat tidak menyerahkan hak dana PIP yang seharusnya diterima oleh ratusan siswa selama periode tersebut, berarti 6 tahun ya. Nah, modus yang diduga dilakukan ini adalah dengan menahan buku rekening PIP milik para siswa tanpa sepengetahuan mereka maupun orang tua dari para siswa ini. Dan akhirnya ya Tribuners, kasus ini mulai terbongkar pada akhir September 2025 kemarin. Jadi untuk kronologinya tuh awalnya belasan siswa yang baru masuk ke SMP Negeri 6 Maluku Tengah yang juga masih berlokasi di Negeri Hulaliu itu diminta oleh pihak sekolah baru mereka yaitu SMP ini untuk menyerahkan rekening PIP dari SD asal mereka yaitu SD Negeri 200 Maluku Tengah. Nah, permintaan inilah yang kemudian memicu kehebohan. Jadi para siswa ini terkejut karena mereka tidak pernah merasa memiliki buku rekening PIP saat masih bersekolah di bangku SD. Mereka bahkan baru mengetahui bahwa mereka adalah penerima dana PIP. Jadi selama ini informasi mengenai bantuan tersebut termasuk penahanan buku rekening oleh pihak sekolah sama sekali tidak pernah disampaikan kepada siswa maupun orang tua murid. Nah, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 200 Maluku Tengah yang menjabat saat ini Tribuners Cornelius Sahureka kemudian memberikan informasi yang menguatkan dugaan ini. Saat dihubungi oleh reporter kami pada hari Rabu kemarin, Pak Cornelius ini menjelaskan kronologi penemuan buku-buku rekening tersebut. Jadi awalnya beliau mengatakan bahwa ada bantuan dana PIP 2025. Setelah mendapat nama dan SK, beliau menggelar rapat dengan orang tua murid yang menerima yaitu berjumlah 49 siswa pada 23 September. Nah, dalam rapat tersebut beliau menanyakan kepada orang tua apakah ada yang sudah memiliki buku rekening PIP. Ternyata para orang tua ini menjawab bahwa belum memiliki. Nah, hal ini kemudian mengejutkan ya PLT kepala sekolah tadi di tengah rapat. Dan salah satu guru tiba-tiba menyampaikan bahwa semua buku rekening ada di dalam ruangan kepala sekolah. Kemudian setelah dicari ya, itu ada kurang lebih 110 buku rekening yang ditemukan. Dan setelah diperiksa Tribuners, buku-buku rekening tersebut ternyata berasal dari berbagai tahun, bahkan ada yang sudah ada sejak tahun 2017. Wow, ini patut diperiksa ya sampai tuntas. Nah, Pak Cornelius juga menegaskan bahwa ia baru menjabat sebagai kepala sekolah pada 20 Januari 2025. Saat itu ia tidak menerima informasi atau arahan apapun dari kepala sekolah sebelumnya mengenai keberadaan buku-buku rekening tersebut. Ia juga mengatakan bahwa buku-buku rekening itu ada yang siswanya sudah SMP, bahkan ada juga yang mereka sudah SMA, ada juga yang sudah
lulus sekolah. Dan setelah buku-buku itu diserahkan kepada orang tua dari para siswa ini, mereka pun terkejut dan baru mengetahui bahwa anak-anak mereka adalah penerima dana PIP, tetapi tidak pernah menerima dana sesuai nominal yang tertera dalam buku rekening. Nah, dari sinilah masalah ini kemudian mulai tersebar luas dan memicu kemarahan kolektif. Nah, saat ini Tribuners dugaan penggelapan dana bantuan sosial pendidikan ini kini telah memasuki ranah hukum. Nah, kasus ini sudah ditangani oleh cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Tribuners, dan sebagai langkah awal penyidikan pada hari Rabu 8 Oktober kemarin, dilaporkan 7 orang tua siswa telah dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan tentunya ya Tribuners, penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seberapa besar kerugian negara dan juga hak siswa yang telah diselewengkan, serta menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun hingga berita ini diterbitkan ya Tribuners, Tribun Ambon telah berupaya mengonfirmasi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yaitu Asmin Hamja terkait proses penyelidikan, namun belum direspons. Sementara itu Samuel Siahaya dan juga istrinya Corlina Laisina juga belum memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Dan sebagai informasi, dana program Indonesia Pintar atau PIP adalah inisiatif pemerintah yang berfungsi sebagai bantuan finansial di bidang pendidikan, di mana program ini diluncurkan secara resmi pada November 2014 dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah ya 6-21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terpaksa putus sekolah hanya karena terhalang biaya. Dan bantuan ini berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada penerima yang umumnya memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, dana PIP atau PIP ini dimaksudkan untuk meringankan berbagai biaya personal siswa seperti untuk membeli perlengkapan sekolah, kemudian seragam, buku, alat tulis, dan juga membayar biaya transportasi harian hingga mengikuti kursus tambahan supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti anak harus putus sekolah karena tidak memiliki seragam ataupun alat tulis, serta mungkin ya biaya-biaya lainnya kayak tadi transportasi. Dan kalau ada kelebihannya mungkin ya ini ya bisa mengikuti kursus tambahan. Nah, dengan adanya dana ini Tribuners, anak-anak dari keluarga kurang mampu termasuk yang terdaftar di program Keluarga Harapan atau PKH dapat terus belajar dengan tenang dan meraih cita-cita mereka tanpa terbebani masalah ekonomi. Dan tentunya dana PIP ini adalah bukti komitmen negara yang telah berjalan sejak 2014 untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak. Namun sayangnya bisa-bisanya ada oknum-oknum yang tega begitu menggelapkan dana ini ya Tribuners, apalagi suami istri. Apalagi suami istri ya, semoga kasus ini cepat terkuak kalau memang terbukti bahwa mantan kepala sekolah yang merupakan suami istri ini benar-benar terbukti menggelapkan dananya, kalau bisa dihukum ya seberat-beratnya supaya mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kepala sekolah yang lain ya di sekolah-sekolah lain. Sudah berapa menit? 30. Nah, Tribuners, kita
ke berita terakhir ya, karena kita udah agak over. Jadi ini ada informasi dari tim PKM Unpati Ambon yang mengolah limbah air kelapa jadi berbagai produk inovatif. Ya, Tribuners, limbah air kelapa seperti yang kita tahu bahwa selama ini memang kerap terbuang tanpa nilai ya. Tetapi kini bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomis di Desa Suli, Maluku Tengah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang diinisiasi oleh tim dosen Universitas Patimura dan melibatkan ibu-ibu PKK setempat, limbah air kelapa berhasil diolah menjadi berbagai produk inovatif seperti kecap, kemudian nata de coco dan cuka. Wow, baru dengar juga ya ada kecap yang terbuat dari air kelapa. Biasanya kalau air kelapa itu dibuat jadi permen ya, permen air kelapa. Nah, berbagai produk inovatif ini Tribuners membuka peluang baru bagi peningkatan kapasitas dan ekonomi lokal tentunya. Nah, kegiatan PKM ini dibuka langsung oleh Raja Negeri Suli, Habel Hans Suitela. Dan menurutnya air kelapa ini kan kerap kali terbuang percuma. Nah, dengan adanya kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan memberikan manfaat bagi ibu-ibu yang hadir sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah setempat terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat. Nah, diketahui Tribuners permasalahan limbah air kelapa yang berlimpah karena minimnya pemanfaatan serta belum adanya alternatif produk olahan dan juga standar mutu yang jelas mendorong tim pengabdi untuk hadir memberikan solusi. Mungkin ya selain itu bisa diolah menjadi jus air kelapa ya, kemasan. Nah, sementara itu Samuel Simra selaku ketua tim pengabdian menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan limbah air kelapa yang belum dimanfaatkan secara optimal di Desa Suli, sekaligus memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK agar memiliki kapasitas dalam mengolah limbah tersebut menjadi produk bernilai ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan terima kasih ya kepada Rektor Universitas Patimura, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM atas dukungan dana hibah pengabdian serta kepada pemerintah negeri Suli atas kerjasama dan juga dukungannya. Tim yang terdiri dari Samuel Simrapada, ketua tim, kemudian Nikman 1 sebagai anggota tim dan juga Jolance Latupeirisa, anggota tim juga, serta didukung oleh mahasiswa Fiona R. Saprosi dan Aisyah Madia, serta tenaga teknis Samuel Immanuel Rumihin dan Karis G. Imakoy. Ya, mereka mengimplementasikan pendekatan sosiotekno-ekonomi dalam program ini. Sosialisasi ini sendiri Tribuners tidak hanya menjelaskan manfaat dan juga kandungan gizi air kelapa yang sering terabaikan, tetapi juga memperkenalkan beragam produk turunan bernilai ekonomi seperti kecap air kelapa, kemudian nata de coco dan juga cuka air kelapa. Nah, untuk menjamin kualitas dari produk air kelapa ini Tribuners
dilakukan uji organoleptik untuk mengetahui kualitas rasa, tekstur, dan juga tampilan produk. Tapi pasti enak ya air kelapa. Nah, antusiasme peserta juga terlihat sangat tinggi ya Tribuners, dari partisipasi aktif ibu-ibu PKK dalam setiap sesi. Dan tentunya kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, utamanya ibu-ibu ya. Mungkin dengan adanya kegiatan semacam ini, ibu-ibu bisa tergerak ya untuk mungkin bisa bikin usaha kecil-kecilan dan juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar mereka ya Tribuners. Karena kalau kita lihat sebenarnya masih banyak sekali sumber daya alam ya yang masih belum dimanfaatkan dengan baik begitu. Masih banyak yang kemudian terbuang, kayak misalnya tadi ya air kelapa, kemudian sebenarnya banyak gitu, kayak apa ya, asam jawa yang mungkin bisa dibikin permen tuh kan enak tuh. Jadi mungkin ini bisa menjadi pemicu ya ibu-ibu untuk bisa bikin usaha kecil-kecilan yang menguntungkan pastinya. Oke Tribuners, kita udah 36 menit ya, udah over 6 menit. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Nanti kita ketemu lagi di rapot hari Minggu. Dan untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, dan juga bisa ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Serta saksikan juga berbagai program kami lainnya ya Tribuners. Akhirnya saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.